Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Khalifah. Saya ngajar di SD Negeri Kadilangu 1, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PBG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 1, kelas 5. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang hebat? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Oke, bagus. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Yuk, dipimpin ketua kelas. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus berdoa dulu. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, yuk anak-anak silakan kalian berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu.
Oke. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Masuk semua? Oke. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, sudahkah hari ini kalian berolahraga? Sudah. Olahraga apa? Lari. Terus apa lagi? Nah, push up. Oke. Nah, jadi kalau setiap hari kita berolahraga, badan kita menjadi sehat. Oke. Nah, anak-anak, kali ini di pagi hari ini kita akan belajar tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Ya. Nah, di sini Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati video yang disajikan melalui PowerPoint, kalian dapat menjelaskan berbagai penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video, kalian dapat menganalisis jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian dapat menjelaskan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia pada kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, dengan diskusi kelompok, kalian dapat membuat peta konsep tentang cara menjaga kesehatan organ peredaran tubuh manusia dengan benar. Yang kelima, melalui membaca teks pantun yang disajikan, kalian dapat menguraikan isi pantun tentang menjaga kesehatan organ peredaran darah dengan benar. Yang keenam, melalui membaca teks pantun yang disajikan, kalian dapat menjelaskan amanat pantun tentang menjaga kesehatan organ peredaran darah dengan benar. Yang terakhir, melalui mendengarkan contoh pantun yang disajikan, kalian dapat melisankan pantun tentang menjaga kesehatan organ peredaran darah dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Oke, yuk kita ice break dulu. Nah, semangat pagi. Semangat. Oke, sekarang tepuk semangat. Oke, bagus sekali. Semangat ya untuk pagi hari ini. Nah, di sini Bu Guru mempunyai pertanyaan pemantik. Nah, sebutkan penyebab utama munculnya gangguan organ peredaran darah. Siapa yang bisa? Ayo Muni. Siapa yang bisa? Makan makanan yang tidak sehat. Oke. Tidak berolahraga. Bentar. Gaya hidup tidak sehat. Oke, bagus. Nah, jadi nanti ya, penyebab muncul gangguan organ peredaran darah ya salah satunya tidak pernah berolahraga, gitu. Nah, makan makanan yang tidak sehat, makan makanan berlemak. Oke. Nah, sekarang kalian simak video yang Bu Guru putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan ceria. Hari ini kita akan belajar materi pada pembelajaran 1, tema 4, subtema 2. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang macam-macam penyebab serta gangguan pada organ peredaran darah. Ayo kita mulai belajar. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, ya. Di sini ya, ada pengertian darah. Jadi darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh.
tubuh. Nah, darah ini merupakan komponen yang sangat penting di dalam tubuh, ya, yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Ini darah, ya. Dia mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Ini adalah fungsi darah. Oke. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Tahukah kamu penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Yuk kita cari tahu bersama. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah. 1. Penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. 2. Penyempitan pembuluh darah. 3. Terbentuknya kerak keras di bagian dalam di pembuluh nadi. 4. Terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki terlalu lemah. 5. Kekurangan zat hemoglobin dan zat besi. 6. Kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, merokok, obesitas, dan lain sebagainya. 7. Faktor usia, pengobatan dan kondisi cuaca. 8. Merokok dan kebanyakan makan makanan asin yang mengandung natrium. 9. Kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Nah, ini adalah penyebab gangguan pada organ peredaran darah. Jadi yang pertama, penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. Ya tadi, kalau kalian sering makan makanan yang berlemak, ini akan menyumbat pembuluh darah dan ini sangat berbahaya. Jadi jangan terlalu sering makan yang berlemak. Yang kedua, penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga, terbentuknya kerak keras di bagian dinding pembuluh darah. Yang keempat, terlalu sering berdiri. Ini anak-anak jangan sering berdiri, ya. Ini juga sangat berbahaya. Yang kelima, kekurangan zat hemoglobin dan zat besi. Nah, ini untuk kekuatan otot kamu, ya, zat besi. Kelainan kromosom, paparan polusi, radiasi, merokok, obesitas. Nah, ini yang gendut, ini harus, ya, makanya harus dikurangi. Jangan terlalu gemuk. Ini obesitas, ini juga sangat berbahaya. Tidak boleh merokok. Nah, apalagi kalian masih kecil, tidak boleh merokok. Sampai kapanpun tidak boleh, karena ini sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya, faktor usia, pengobatan dan kondisi cuaca. Yang kedelapan, merokok dan kebanyakan makan makanan yang asin. Ini juga kalau jangan makan, seumpama ibu masak terlalu asin, ibunya, Bu, kalau masak jangan asin. Nah, ini juga tidak boleh. Kelainan genetik pada darah, ya, ini adalah gangguan pada peredaran darah. Yang sudah kita pelajari tersebut bisa mengakibatkan gangguan-gangguan pada organ peredaran darah. Gangguan atau penyakit pada organ peredaran darah manusia diantaranya adalah: pertama, jantung koroner. 2. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. 3. Sklerosis atau pengerasan pembuluh nadi. 4. Varises atau pelebaran pembuluh balik vena di bagian betis. 5. Anemia atau kekurangan darah. 6. Leukemia atau darah. 7. Hipotensi tekanan darah rendah. 8. Hemofilia darah sukar membentuk. 9. Thalassemia atau sel darah merah yang tidak teratur. Nah, ini adalah penyakitnya. Nah, penyakit yang menyerang pada organ peredaran darah. Salah satunya yaitu jantung koroner. Jadi jantung, kena jantung. Ya, kalau kalian tidak menjaga kesehatan, tidak berolahraga, makan makanan yang berlemak, ya ini bisa kena jantung. Yang kedua, hipertensi, darah tinggi. Nah, sering makan yang asin-asin ini juga bisa mengakibatkan hipertensi, darah tinggi. Terus yang ketiga, sklerosis atau pengerasan pembuluh nadi.
Yang keempat, varises. Ya, pelebaran pembuluh balik di bagian betis. Jadi di bagian betis ini kayak ada otot yang besar ini, jadi namanya varises. Yang kelima, anemia, kekurangan darah. Nah, kalau kamu ya kekurangan darah, muter-muter kepala itu ya anemia, kekurangan darah. Yang keenam, leukemia. Ya, kalau leukemia itu kanker darah dan ini sangat berbahaya sekali, ya kanker darah. Terus yang ketujuh, hipotensi. Nah, kalau hipotensi ini kebalikan dari hipertensi. Kalau hipertensi itu darah tinggi, kalau hipotensi itu darah rendah. Ya. Yang kedelapan, hemofilia. Darah suka membeku. Jadi kalau kena peso, ini darahnya tidak bisa langsung berhenti. Jadi darah keluar terus. Ini adalah penyakitnya namanya hemofilia. Ya. Selanjutnya, thalassemia, sel darah merah yang tidak beraturan. Jadi inilah contoh dari penyakit ya pada organ peredaran darah. Nah, itu tadi penyebab dan gangguan pada organ peredaran darah manusia. Mulai sekarang kita harus membiasakan diri menjaga kesehatan organ peredaran darah dengan rajin berolahraga, makan makanan bergizi, serta tidur dan istirahat yang cukup. Nah ini, bagaimana caranya biar kita tidak terkena penyakit yang tadi? Caranya yang pertama kita harus rajin berolahraga setiap pagi. Ya, kita gerakkan badan kita, jalan ya. Kita di tempat, tangan ke atas, ke samping ya. Terus makan makanan yang bergizi. Nah, kalau makan jangan sembarang dimakan. Kita harus ngerti, ini baik enggak untuk tubuh kita? Ini jelek enggak buat tubuh kita ya? Kalau itu tidak baik jangan dimakan. Nah, ini makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Jangan suka begadang. Siapa yang suka tidurin malam-malam? Ayo, siapa yang tidurnya sampai jam 10, jam 11, 12? Nah, nggak boleh. Tidak boleh ya. Kalian masih kecil, jaga kesehatan kamu. Tidur yang cukup karena paginya kalian harus ke sekolah. Ya, kalau kalian tidurnya malam, nanti di sekolah ngantuk. Gitu nggih? Oke? Nah, dengan usaha pencegahan tersebut, kita berdoa agar kita semua dijauhkan dari segala gangguan pada organ peredaran darah. Amin. Sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. nah ya. Jadi tadi tentang ada penyakit ya, ada cara mengatasi ya, dan tadi untuk pembelajaran IPA tentang gangguan peredaran darah sudah paham? Sudah deh? Ada yang ditanyakan? Oke, nah selanjutnya silakan kalian keluarkan handphone kalian, kita akan bermain game. Nah, yuk silakan keluarkan handphone. Linknya sudah Bu Guru kirim di grup WA. Silakan dimainkan. Sudah? Sudah selesai? Nah, dari soal 5 yang kalian kerjakan, siapa yang betul semua? Oke, bagus. Bagaimana gamenya? Menyenangkan enggak? Seru enggak? Oke, bagus. Nah, untuk selanjutnya anak-anak tentang gangguan kesehatan peredaran darah manusia, kita bisa masuk ke kita buat menjadi pantun. Nah ya, di depan, coba perhatikan di depan. Nah, di sini ada pantun anak-anak, ada pantun. Nah, ini adalah pantun, ciri-ciri pantun. Ya, ciri-ciri pantun itu bersajak ABAB. Yang kedua, ya, bait pertama dan kedua ini disebut sampiran. Bait ketiga dan keempat disebut isi. Nah,
ini nanti kita akan belajar tentang amanat pantun. Amanat itu apa? Perhatikan, amanat adalah sebuah pesan yang terkandung dalam sebuah pantun. Jadi pesan yang ada di pantun itu tentang apa? Nah, itu namanya amanat. Sekarang perhatikan, di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan, bersukaria. Bila ingin lancar darahku, mari rajin berolahraga. Jadi amanatnya apa anak-anak di sini? Nah, jadi kalau kalian sering berolahraga, nah darah menjadi lancar. Nah, ada lagi, beli donat lalu ditata. Ada coklat, ada merah. Mari jaga jantung kita karena jantung edarkan darah. Nah, jadi ini amanatnya, amanat dari pantun yang di depan adalah menjaga jantung, membuat aliran darah lancar. Nah, dari pantun, siapa yang mau bertanya? Sudah paham? Oke. Nah, silakan kalian nanti akan Bu Guru bagi. Silakan sebelum Bu Guru bagi LKPD-nya, silakan kalian membuat kelompoknya. Ya, membuat kelompok. Nah, untuk sini Bu Guru kasih nama kelompok mangga. Oke. Terus ini kelompok apel. Oke. Ini kelompok jeruk. Oke, kelompok jeruk dan kelompok belimbing. Oke, aku akan bagi LKPD-nya sebentar. Coba Nana dilihat LKPD-nya, di situ ada perintahnya. Ya, silakan kalian isi kelompok kamu namanya apa. Terus pesertanya siapa saja ditulis nama-namanya. Di situ ada langkah mengerjakan lembar kerja. Ya, caranya bacalah teks di bawah ini dengan sesama. Itu ada teks. Lalu silakan kalian membuat peta konsep. Nah, kalian membuat peta konsep. Yuk, silakan dikerjakan. Sudah Nana? Hah? Belum? Oke. Oke, untuk kita presentasi. Setiap kelompok kita maju, kita presentasi ya. Sudah ya? Oke. Untuk LKPD yang IPA. Nah, untuk LKPD yang IPA, ayo siapa yang mau maju? Kelompok berapa? Ayo, kelompok apa ini? Ayo.
Kelompok bimbing mau maju ya? Oke ya, kelompok bimbing maju. Untuk LKPD IPA, yuk kita presentasi di depan. Nah di situ kalian disuruh membuat peta konsep. Jadi ada gangguan pada organ peredaran darah. Jenis gangguan anemia, penyebab rendahnya kadar hemoglobin. Thalassemia, penyebab daya ingat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida. Hipotensi, penyebab terjadinya penurunan tekanan darah. Betul anak-anak? Nah, tadi bacaannya seperti itu ya. Oke, yuk tepuk tangan untuk anak Anda. Yuk selanjutnya untuk kelompok bimbing. Ayo silakan maju. Kalian menyebutkan gangguan pada organ peredaran darah berdasarkan keturunan. Ya. Darah sulit membentuk kaca darah merah terhadap organ dan karbon dioksida menjadi kerumunan. Hemofilia, kerumunan ini disebut dan karbon dioksida menjadi berkurang. Oke ya, tadi jadi gangguan pada organ peredaran darah dari faktor keturunan. Jadi dari faktor keturunan sesuai dengan bacaan yang tadi yang di atas itu yaitu hemofilia dan thalassemia. Gitu ya? Oke, sekarang yang LKPD 2 tentang pantun. Ayo. Nah, kalian membuat pantun. Kelompok mana yang mau maju? Oke, masuk. Ayo. Melihat adik sedang menari, es krimku telah mencair. Rajin olahraga setiap hari agar darah lancar mengalir. Amanat, rajin olahraga dapat melancarkan aliran darah. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali ya. Nah, jadi kalau kalian berolahraga, darah menjadi lancar. Oke. Nah, kalian sudah mempresentasikan LKPD dari IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, yuk kita membuat kesimpulan bersama-sama dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, tadi kita belajar tentang apa? Gangguan peredaran darah. Terus apa lagi? Pantun tentang amanat. Nah, terus tadi ada apa saja di gangguan peredaran darah? Ada apa saja? Tadi belajar tentang apa? Penyakit gangguan peredaran darah. Cara pencegahan. Cara pencegahannya tadi dengan apa? Makan makanan yang bergizi. Terus olahraga yang teratur. Terus apa lagi? Tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Oke, nah sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi. Kalian mengerjakan soal evaluasinya menggunakan quizzes. Nah, silakan link sudah Bu Guru bagi di grup WA kalian.
Nah, oke, ini adalah hasil dari soal evaluasi yang kalian kerjakan melalui kuisis. Oke, gitu ya? Sudah? Oke. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Nah, apa kita sudah selesai untuk soal evaluasi? Apakah pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan? Nah, pagi hari ini kalian tadi belajar apa? Gamenya apa saja tadi? Nah, ada kuisis, kalian mengerjakan kuisis. Terus mengerjakan game apa tadi? Peredaran darah. Kalian senang ya? Oke. Nah, untuk materi pagi hari ini ya, kalian sudah memahami. Nah, anak-anak tadi yang nilainya kurang, yang nilainya tadi masih ada yang banyak yang salah, nanti akan Bu Guru kasih remedi. Nah, ya kasih remedi, mengerjakan soal lagi biar mendapatkan nilai 100. Bagi yang nilainya sudah bagus, sudah mendapatkan nilai di atas KKM, nanti akan Bu Guru kasih soal penganiayaan. Oke? Nah, anak-anak, kita sudah belajar hari ini tentang gangguan kesehatan pada peredaran organ tubuh manusia. Materi berikutnya, materi selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri pantun dan peredaran darah manusia. Nah, yuk. Nah, sekarang kita refresh dulu. Nah, setelah pembelajaran begitu lama ya, kita refresh dulu. Di sini Bu Guru ada video senam piano. Oke, senam piano. Ya, kita boleh berdiri semuanya. Belajar yang rajin ya, biar menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang pintar ya. Oke. Nah, pembelajaran kali ini kita sudah selesai ya, kita sudah selesai dari awal sampai akhir kita selesai. Mari kita berdoa dulu. Nah, berdoa dipimpin oleh wakil kelas. Nah, wakil kelasnya yuk silakan berdoa. Kita balik doa siap berdoa mulai. Wa asrina insana
disandu dari Bu Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.